Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini hari pertama saya ngajar kelas kalian ya. Ini dari kelas 11 berapa? 11 A ya? Oh iya, 11 A. Oke, sebelumnya sudah berkenalkan diri. Nama saya Hamdikaya Saputri, biasa dipanggil Hamdika. Hari ini saya akan mengajar kalian mengenai pasar. Tapi sebelum itu saya pengen berdoa dulu nih. Coba ketua kelasnya Bintang. Oke, Bintang boleh bikin doa. Ibu, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bintang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa aja nih yang nggak masuk? Tania Bu apa masuk Bu? Oh, tadi nggak masuk. Iya Kak. Oke, kenapa dia? Alfa Bu. Alfa. Ada konflik. Tolong ya sekretaris dicatat. Iya siap Bu. Oke, kita ingat lagi nih pelajaran yang minggu lalu itu kita belajar mengenai ilmu ekonomi ya. Sekarang kita belajar mengenai pasar yaitu implementasi dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, tujuan dari kita belajar mengenai pasar ini yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep pemasaran, yang kedua menguraikan dasar-dasar pemasaran, yang ketiga menguraikan jenis-jenis pasar. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pasar? Boleh, ya? Menurut saya pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Iya, benar banget. Masya Allah. Ya, benar. Pasar adalah tempat atau wadah bagi pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli. Adapun pengertian pasar menurut para ahli yang pertama menurut William J. Stanton adalah pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Nah, menurut Shimamura, pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan untuk melakukan atau membeli barang tertentu. Nah, yang ketiga, menurut Kotler dan Armstrong, pasar adalah pertemuan antara para pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan produk atau jasa. Nah, fungsi dari pasar sendiri yang pertama ada sebagai sarana distribusi. Jadi, produsen itu mempunyai barang untuk dijual gitu, maka dari itu kita membutuhkan pasar untuk mendistribusikan produknya. Yang kedua sebagai pembentuk harga. Nah, jadi pembeli itu melakukan tawar menawar gitu kepada penjual. Nah, dari situlah terbentuk harga sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada promosi. Nah, tadi kan produsen sudah pasar itu sebagai distribusi ya. Nah, di sini juga pasar sebagai promosi. Jadi produsen ini melakukan promosi di pasar, dia memperkenalkan gitu produk-produknya kepada pembeli, calon pembeli. Yang keempat adalah sosial budaya. Jadi pasar ini juga sebagai namanya tradisi gitu, tradisi di masyarakat kita. Nah, tadi kan udah fungsi. Sedangkan sekarang ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri pasar? Rame Bu. Iya bener rame. Ada lagi? Ya bener banget. Pasar itu ada ciri-cirinya. Yang pertama ada calon pembeli dan juga calon penjual. Yang kedua adanya jasa atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya proses penawaran atau tawar menawar. Yang keempat yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, tadi kan kita udah belajar nih apa sih definisi, fungsi dan juga ciri-ciri. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis dari pasar itu sendiri. Nah, jenisnya terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama yaitu bentuk pasar transaksi, dibagi menjadi transaksi. Yang kedua bentuk kegiatannya, yang ketiga produk yang dijual. Nah, kalau menurut transaksi dibagi menjadi dua, pasar tradisional dan juga pasar modern. Nah, di sini pasar tradisional itu maksudnya pembeli itu secara langsung gitu datang pada penjualnya, terus juga langsung melakukan transaksi gitu. Nah, kalau pasar modern itu contohnya kayak swalayan, jadi harganya itu sudah net gitu, jadinya transaksinya itu bisa dilakukan melalui transfer bank
atau bayar langsung juga bisa. Nah, yang kedua itu bentuk kegiatan, ada pasar fisik dan juga pasar abstrak. Kalau pasar fisik itu lebih ke tadi pasar tradisional atau pasar modern, jadi ada bentuk fisiknya. Nah, kalau pasar abstrak itu sendiri yaitu pasar online atau pasar modal. Jadi dia nggak tahu nih bentuk tokonya itu kayak gimana gitu. Yang ketiga ada berdasarkan produknya. Yang pertama itu ada pasar konvensional, yang kedua pasar modal, yang ketiga pasar komoditas. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Nggak ada ya? Udah bagus ya, kalau nggak ada berarti udah paham semua ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu pengen main game sama kalian. Mas main Kahoot. Boleh di apa Bu? Main Kahoot. Boleh di itu ya. Siapin. Kahootnya. Ayo nih, ini ya. Ayo guys, ayo. 3, 9, 10, 1861. Saya ada paku. Kalau sudah mendengarkan pasti bisa jawab. Ini buat kalian juga ya. Ayo. Tunggu Bu, bener Bu, pakai bahasa yang disebut. Ini 3, 9, 4, 1861. Bentar Bu, tungguin Bu, tunggu Bu. Siapa tuh Jamie Piko? Saya Bu. Jamie, ya Allah Jamie. Ayo Bu, udah Bu. Udah nih. Udah ya. Ada yang mau sama lagi ya. Udah ya. Replay ya. Replay Bu. Replay nih. Ayo Bu. 1, 2, 3. Oh my god. Pakai bola. Aduh. Sayangnya dapat tadi ya yang jelas. Oke Bu. Naik Bu. Pasang. Bu mau dijadiin PR aja. Ya, enggak usah. Gimana sih Bu? Bu, belum Bu. Boleh sini Bu. Itu jangan itu Ayo, soalnya. 4, 3, 2, 1. Mas, tanya mau dulu itu. Ini jadi siapa tuh? Iya ya pasti. Baca di soalnya. Betul nggak jadi soalnya Bu. Info. Distribusi. Kenapa distribusi? Atau ini ya? Distribusi. Jangan dikasih tahu. Tuh kan. Ayo lanjut. Peran pasar dalam bahasa Indonesia lagi produsen adalah Mana sih Bu Mas Lodi? ayo. Bisa. Dia mah nggak jago. Di bener. Nih, true or false? Cara pasar nih. Benar, salah. Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Terakhir, ayo cepat. Dipilihkan berdasarkan kemauan. 4, 3, 2, 1. Ya, saya belum jawab dulu. Saya nggak tahu. Udah. Siapa tuh yang menang? Oke, makasih buat teman-teman gue yang tadi udah ikut main game. Sebelum tutup, aku mau nanya nih, tadi yang udah dengerin kesimpulan dari materi kita.
Ada Bu. Ayo boleh Arya. Pasar itu adalah tempat atau wadah kegiatan jual beli, distribusi dan transaksi antara penjual dan pembeli. Terus juga tadi dijelasin jenis-jenis pasar terdiri dari pasar berdasarkan transaksinya, kemudian bentuk kegiatan dan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Iya bener banget. Terima kasih Arya. Oke mungkin itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf kalau misalnya Ibu ada kekurangan dari kata maupun bermanfaat. Semoga materi yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya minggu depan kita akan belajar mengenai e-commerce. Jadi tolong dibaca-baca ya. Baik Bu. Terus juga dan juga kita harus terus tetap belajar supaya hidup kita lancar. Ya, Pak. Ya, ketua kelas boleh pindah sebelum itu. Baik, setelah belajar kita ucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillah.